Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semuanya. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat datang di Museum Mandala Dirgantara, Yogyakarta. Oke teman-teman, mungkin ada yang pernah kesini sebelumnya? Belum. Oh, belum ya, jadi first time banget kesini ya di Museum Mandala Dirgantara ini. Oke. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Indra Dewantoro dari UGM, prodi saya Bisnis Perjalanan Wisata, semester 3 sekarang. Saat ini saya akan memandu teman-teman untuk mengelilingi seluruh dari Museum Mandala Dirgantara ini. Oke. Sebelumnya kalau boleh tahu ini dari rombongan dari mana ya? Dari UGM. Wah, dari UGM juga. Kalau boleh tahu semester berapa ya? Mbak ya, angkatan 2023. Iya. Kalau boleh tahu ini kunjungan ke museum ada acara apa ya? Main ya, museum date aja ya. Satu aja ini bertiga. Baik, jadi teman-teman, Museum Dirgantara ini terletak di Lanungan Pangkalan Udara Adi Sucipto, Yogyakarta. Dan tempat museum ini juga terletak dekat dengan Ring Road bagian timur, dan juga dekat dengan Mall Ambarukmo Plaza. Dan untuk pertama-tama saya akan jelaskan tentang sejarah terbentuknya, sejarah dulu dari tempat ini. Nah, dahulunya tempat ini merupakan pabrik gula. Dahulu pada era Hindia Belanda, Surakarta dan Yogyakarta disebut dengan Forsten Landen. Mungkin kalau anak sejarah nggak asing dengan nama Forsten Landen ya, Landen ya. Teman-teman dari prodi apa nih kalau boleh tahu? Dari sejarah nggak? Nggak ada. Oke. Jadi dahulu tuh di Yogyakarta, di Surakarta itu banyak sekali ada pabrik-pabrik gula. Mungkin ada sekitar 12-an. Nah, jadi dulu tuh daerah ini juga merupakan pabrik gula. Nah, dijadikanlah pangkalan udara TNI Angkatan Udara Indonesia. Dan dulu tuh waktu Jepang kesini gitu loh. Waktu Jepang menginvasi Indonesia pada 1942 maaf. Nah, waktu itu tuh Jepang langsung mengubah pabrik gula ini menjadi pangkalan udara mereka seperti itu. Dan mungkin bisa dilihat ini salah satu contoh dari gambaran bangunan dulu merupakan pabrik gula, dan di bawah juga merupakan rumah dinas bagi mungkin kepala-kepala administratur pabrik gula, dan juga di belakang juga terdapat beberapa gedung-gedung zaman dahulu seperti bisa dilihat oleh teman-teman. Oke, baik. Kita langsung turun aja. Kita akan membahas tentang awal terbentuknya TNI itu seperti apa. Oke teman-teman, hati-hati karena tangganya di sini mungkin agak licin ya. Oke, di sini terdapat tempat prajurit, tapi sebelum itu kita akan bahas tentang Bapak Angkatan Udara, yaitu Bapak Marskal TNI Surjadi Soeharto. Dan di sampingnya terdapat founding father, terdapat empat Marsda TNI, yaitu Agustinus Adi Sucipto, lalu Bapak Abdul Rahman Saleh, lalu ada Bapak Halim Perdana, yang terakhir yaitu Iswah Yudi. Mungkin teman-teman nggak asing dengan nama-nama tersebut karena nama-nama tersebut telah dijadikan nama yang sangat populer untuk bandara-bandara di Indonesia ya teman-teman. Dan ini merupakan pelaku operasi udara pertama. Jadi Indonesia itu waktu awal kemerdekaan itu kan adanya perang di Indonesia itu waktu di militer Belanda 1 ya kan, militer Belanda 1, dan itu Indonesia mengerahkan beberapa prajuritnya, antara lain ada Belanda 1 yaitu Soeharto, Sabadadi sampai Abdul Rahman, itu melakukan serangan ke Ambarawa dan Semarang, dan itu menggunakan pesawat bekas Jepang yang telah diperbaiki. Jadi Kadet 1 itu merupakan yang sebagai pilot, lalu sesuatu udara itu yang menjatuhkan bom serta menggunakan senjata. Mungkin bisa lanjut ke arah sini.
Baik. Jadi teman-teman 9 April 1146 ditetapkan oleh Presiden Soekarno bahwa TNI Udara Indonesia itu sudah resmi. Dahulu TNI Udara itu sebelum itu TNI itu awal mulanya adalah BKN, yaitu badan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia melalui sidang PPKI yang tadinya gabungan antara PETA dan HEIHO. PETA, ada yang tahu teman-teman PETA apa? Oke, jadi PETA itu adalah Tentara Pembela Tanah Air ya. Kalau HEIHO itu adalah tentara pembantunya. Oke, dalam surat ini penetapan pemerintah pada 1946 telah diresmikan bahwa TNI Angkatan Udara telah resmi dan diresmikan langsung oleh Menteri Pertahanan kita pada waktu itu, Amir Syarifudin, dan Presiden kita waktu itu Soekarno-Hatta. Oke. Bisa langsung ke sini aja. Baik. Ya, dulu awal mulanya itu kan BKR, lalu 2 bulan kemudian jadi TKR. Nah, TKR itu tuh dibentuk karena adanya gagasan dari pemimpin pada saat itu, karena ingin seperti militer Inggris seperti itu. Jadi di militer Inggris itu ada namanya Air Force yang mungkin cukup terkenal ya di kalangan Perang Dunia II, karena Inggris waktu itu telah berhasil menginvasi beberapa negara itu karena militernya cukup hebat. Jadi gagasan itu muncul karena ini mengikuti jejak Air Force tersebut. Jadi terbentuklah TKR ini. Bisa lanjut. Nah, di sini ya teman-teman, di sini pada 9 April 1946 berdirinya TKR Angkatan Udara, lalu bergeser. Bentar. Oke. Jadi 15 November 1945 sekolah penerbangan pertama dicetuskan oleh Bapak Adi Sucipto, yaitu di Magelang. Lalu pada 27 Oktober 1945 penerbangan pesawat merah putih pertama oleh negara Indonesia. Jadi tadi pesawat yang dari sisaan-sisaan dari Jepang itu telah diperbaiki, jadilah pesawat pertama yang membawa bendera merah putih. Jadi pesawat tempur itu bukan pesawat pertama ya. Oke. Dan kita lanjut ke sini. Oke, baik. Oke. Nah, tadi kan saya sudah menyebutkan beberapa kali tentang TKR ya. Kalau teman-teman kepo nih ingin tahu TKR itu kapan dibentuknya? Nah, TKR itu pada 5 Oktober 1945 ya. Jadi beberapa bulan setelah Indonesia merdeka dibentukkan TKR. Dan itu merupakan awalannya itu dari PPKI yang dibentuk TKR, lalu 2 bulan kemudian jadi TKR. Oke, ini juga tadi namanya Royal Air Force ya, karena ini seperti militer Inggris seperti itu. Oke, baik. Bisa langsung ke sini. Nah, ini pembentukan TNI Angkatan Udara. Nah, pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang ketiga nih. Dan ada BKR juga yang tadi sudah saya sebutkan, lalu BKR mengamanahkan untuk membuat tentara Indonesia yang dari mantan pejuang dari PETA dan HEIHO. Oke. Kita lanjut lagi ke sini. Nah, beliau merupakan Bapak Agustinus Adi Sucipto dan Bapak Abdul Rahman Saleh. Mungkin teman-teman kalau yang kepo sama wajahnya, bentuknya, tingginya kurang lebih seperti ini. Dan ini juga Master Angkatan Udara. Saya nggak bisa nyanyi gimana liriknya, tapi bisa didengarkan saja. Nah, teman, di sini terdapat lambang dari TNI Angkatan Udara tercinta kita, Indonesia. Nah, teman-teman ada yang nggak? Kenapa ini burung elangnya membawa 5 panah?
Ya, benar sekali. Jadi teman-teman, lima panah ini menggambarkan tentang 5 sila yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, buat Swabwana Pasca ini mempunyai arti Swabwana yang berarti tanah air, lalu paksa yang artinya sayap. Jadi bisa digabungkan menjadi sayap tanah airku. Dan burung ini tuh apa namanya? Kenapa harus elang gitu? Ada yang tahu nggak? Enggak ya? Oke, jadi burung elang ini melambangkan kewaspadaan. Karena kan kalian tahu kan burung elang itu selalu waspada, selalu cermat melihat mangsanya seperti itu. Dan apa namanya? Menghadap ke timur kenapa? Ini ke timur ya? Matahari terbit boleh. Jadi untuk apa namanya? Menunjukkan daerah hidup atau apa namanya? Awal lahirnya. Kan matahari kan dari timur kan lahirnya, lalu tenggelam ke arah barat. Jadi itu menghadap ke arah timur itu lahirnya seperti itu. Lahirnya TNI Angkatan Udara Republik Indonesia. Lalu di samping saya ada Bapak Abdul Halim Mendadak Soma dan lalu ada Bapak Iswah Judi. Dan apa namanya? 4 prajurit ini merupakan prajurit yang telah berhasil menyerang Ambarawa dan Semarang pada waktu itu. Walaupun pada akhirnya salah satu pesawat harus jatuh di Ambarawa karena diserang oleh Belanda, agresi militer Belanda saat itu. Ke masa modern. Kita udah bahas sejarah-sejarah masa-masa yang modern. Jadi Kasau ada yang tahu Kasau? Nah ya, jadi Kasau itu adalah pejabat tertinggi yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara Indonesia. Jadi ini adalah tokoh Bapak Joko Suyanto dan juga Bapak Hadi Cahyono yang merupakan 2 orang yang berhasil menjadi panglima tertinggi TNI pada waktu itu. Dan ini merupakan kasau-kasau dari masa ke masa. Yang pertama dari Bapak Suhedarma, ya, Suhedarma. Lalu yang terakhir juga sampai saat ini ada Bapak Fajar Prasetyo. Mungkin teman-teman sering ya melihat Bapak Fajar Prasetyo ini di televisi ya seperti itu. Oke, di sini teman-teman bisa melihat dokumentasi pendidikan beliau, lalu pendidikan militer beliau, hingga penghargaan juga tersedia. Dan ini gambaran lebih besarnya, lebih jelasnya seperti ini. Oke, langsung saja ke peran TNI Angkatan Udara. Nah, teman-teman kalau teman-teman mungkin udah pada tahu ya, peran TNI Angkatan Udara itu sangat penting ya, menjaga keutuhan NKRI, menjaga keutuhan wilayah Indonesia di udara. Jadi tugas utama TNI Angkatan Udara adalah menjaga keseluruhan wilayah Indonesia lewat udara. Jika Indonesia diserang dengan udara, dan TNI Angkatan Udara yang akan membantu ataupun berperan sebagai garda terdepan. Dan peran TNI Angkatan Udara tidak luput juga dari jati diri Angkatan Udara. Tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan juga tentara profesional. Nah, tentara rakyat itu karena kita seluruh warga Indonesia berasal dari rakyat biasa gitu kan. Kita kan tadinya kan belum jadi apa-apa gitu. Kita berusaha menjadi TNI gitu. Jadi awalnya TNI itu merupakan rakyat biasa dan tentara pejuang gitu. Tentara yang mengabdi tanpa pamrih dengan ingin menjaga keutuhan Indonesia secara utuh gitu. Jadi mereka berjuang demi keutuhan Indonesia. Tentara nasional tumbuh berkembang menjadi kebanggaan Indonesia merupakan suatu hal yang luar biasa gitu. Tentara Indonesia, tentara TNI Angkatan Udara itu tidak memandang ras, tidak memandang kepentingan daerah ataupun suku atau golongan lainnya. Dan juga tentara profesional dan tentara TNI Angkatan Udara selalu profesional dalam melakukan pekerjaannya. Dan ini
adalah beberapa tugas dari TNI Angkatan Udara, seperti melaksanakan tugas TNI yaitu pertahanan, lalu keamanan, dan juga pembangunan dan pengembangan matra di wilayah udara dan juga pemberdayaan di wilayah udara Indonesia. Oke. Mungkin bisa aja langsung kita ke tempat selanjutnya yaitu tentang alutsista. Tiket enggak? Ini cepat nggak? Enggak, berapa? Ini berapa menit aku? 15 menit ya? Adik-adik sekalian, museum kita yang namanya Cerita Ramadan ini dulu didirikan pada tanggal 4 April tahun 1949. Jadi mereka berbeda. Oke, baik teman-teman, sekarang kita sudah berada di ruang alutsista. Dan ini adalah zona alutsista yang pertama. Oke, teman-teman. Mungkin dari atas saja ya. Nah, di atas itu ada pesawat peluncur bernama pesawat kampret. Oh bener. Iya. Oke. Jadi ini adalah salah satu pesawat peluncur yang dimiliki Indonesia pada saat itu digunakan untuk berlatih seperti itu. Lalu di bawahnya terdapat pesawat Maha 5. Ini pesawat merupakan pesawat dari Jepang. Dan sebagian pesawat ini hancur karena agresi militer Belanda satu. Seperti itu. Jadi ini adalah pesawat pengebom ya, karena terdapat beberapa bom di sayapnya. Pesawat ini hanya bisa ditunggangi oleh satu orang saja. Ini teman-teman ada yang mau kesini dulu? Boleh? Oke. Oke. Jadi di sini ada pesawat misi Koreng. Ini adalah pesawat tempur juga. Bisa dinaikin oleh 2 prajurit. Jadi pesawat ini merupakan pesawat yang pertama kali diterbangkan dari Pangkalan Udara Cirebon di Tasikmalaya, Jawa Barat. Oke. Dan di sini juga pesawat militer juga. Oke, jadi teman-teman nggak asing kan sama nama Mitsubishi? Iya. Karena Mitsubishi merupakan pabrikan dari Jepang, jadi ini merupakan pesawat yang berasal dari Jepang. Pesawat ini juga melakukan beberapa kali operasi pengeboman di wilayah Indonesia gitu, pada saat agresi militer Belanda saat ini. Jadi banyak sekali pesawat-pesawat di sini yang sangat berperan penting dalam peristiwa agresi militer Belanda saat ini. Oke, bisa lanjut ke pesawat ini. Pesawat ini merupakan pesawat penembak itu teman-teman. Mungkin ada yang tahu tentang pesawat yang ada di film kartun Planes? Mungkin Tahu. ya, kurang lebih mirip seperti itu ya teman-teman, karena pesawat ini merupakan North American, buatan Amerika, digunakan oleh TNI AU sebagai pesawat pengawal juga dan pesawat penembak. Jadi teman-teman, pesawat ini juga berperan penting pada saat agresi militer Belanda di 1 dan 2. Ini teman-teman hati-hati karena bisa kejedot sama ini pesawatnya karena terlalu rendah. Ini ada pesawat buatan Indonesia, yaitu pesawat ringan bermotor tunggal dengan sayap yang digantung ya teman-teman. Agak jadul tapi pesawat ini merupakan pesawat buatan Indonesia. Dan di samping ini juga terdapat mesin dari pesawat tersebut.
Baik. Mungkin teman-teman ada yang nggak asing nih sama pesawat ini. Nah, ini merupakan pesawat Gulfstream yang kota Jogja, yaitu pesawat angkutan militer. Pesawat ini juga merupakan jenis pesawat yang sama seperti pesawat Indonesian Airways yang pertama dimiliki Indonesia. Pada saat itu juga pesawat Indonesian Airways kan ini kan merupakan sumbangan dari rakyat Aceh yang juga diberi nama Suelo. DC-47. Mungkin teman-teman ada yang kepo sama dalamnya? Mungkin ada yang mau naik? Mau aku. Teman-teman bisa berhati-hati karena tangganya cukup agak curam. Nah, jadi ini adalah pesawat angkutan militer pertama yang dimiliki oleh Indonesia. Jadi ini adalah tempat duduk. Pesawat ini hanya bisa mengangkut beberapa orang saja. Habis ini kita terjun, guys. Ini udah lama kita naik kamera. Lah ini kok rame. Mungkin beberapa orang yang mau kepo melihat dalamnya seperti apa. Nah, di bagian depan itu terdapat kokpit yang bisa diisi oleh 2 pilot, lalu di belakangnya bisa diisi oleh beberapa navigator yang dipakai pada saat itu. Jadi ruang navigator itu berada di belakang ruang kokpit ya teman-teman, di belakang 2 pilot ini. Dan para tentara militer itu duduk di sini, jadi mereka bisa terjun bebas ke bawah. Bebas. Innalillahi apa kuwi? Kayak ngebayangin jadi tentara zaman dulunya nggak sih kayak di sini gue mau terjun. Ini udah ada sabuk pengaman gitu ya? Iya, soalnya pada saat itu SOP untuk K3 keamanan, keselamatan dan lain-lain itu sangat minim ya teman-teman. Jadi dulu mungkin dengan tautan ini para tentara hanya menggunakan tali saja sebagai pengaman. Jadi bisa bukan seperti ini. Gitu. Oke, untuk teman-teman mungkin pada kepo, di mana AC-nya? Oke. Jadi pada zaman dahulu tuh AC tidak diperlukan ya teman-teman untuk angkutan militer. Oke teman-teman, kita sudahi aja, kita turun kembali ke bawah karena ada beberapa pesawat yang akan saya ceritakan kembali. Ayo teman-teman. Kita mau lanjut. Ayo. Oke, kapten. Supir. Kembali. Tolong untuk selalu berhati-hati ya karena tangganya cukup curam. Oke. Di sebelah kanan saya terdapat pesawat tempur, pesawat penerbang dan juga pesawat tempur. Teman-teman, mungkin ada yang penasaran tentang gambar ini, alias moncong merah. Ada yang tahu nggak? Kan ini adalah Kenapa digambar gitu? ya, ini adalah merupakan mulut bumi. Bisa dibilang, tapi kalau orang Indonesia bilangnya moncong merah karena berwarna merah ya teman-teman. Jadi ini adalah satu lukisan atau gambar yang biasa dipakai dalam pesawat militer atau pesawat tempur. Awal mulanya sejarahnya itu dari pesawat Amerika pada saat itu pada Perang Dunia Pertama. Ya, pada Perang Dunia Pertama mereka mengecat pesawat tempur mereka dengan mulut biru ini atau moncong merah yang dikenal di Indonesia sebagai moncong merah. Oke. Dan ini merupakan pesawat Vivander buatan asal Amerika. Dan sejarahnya telah berhasil melakukan operasi Tripora dan Bifora.
cuaca mendukung. Di sini juga terdapat pesawat apa namanya dengan sayap gantung ya teman-teman. Jadi ini adalah pesawat helikopter. Nah, di apa namanya merupakan pesawat helikopter Hughes 500 gitu. Ini buatan Amerika Serikat dan dan tahun pembuatannya itu 1978 gitu. Dan apa namanya sejarahnya masuk sebagai kekuatan udara TNI AU pada Skadron Udara 7 pada waktu itu, dan juga digunakan sebagai pendidikan siswa Sekbang jurusan helikopter latih seperti itu. Jadi ini juga merupakan helikopter latih untuk para apa namanya calon penerbang kita pada waktu itu, yang sangat mudah sekali. Walaupun terlihat sangat sederhana seperti ini. Oke. Dan ini merupakan helikopter yang cukup unik ya teman-teman, karena apa ya bentuknya menyerupai capung. Ya tidak, benar. Nah, ini merupakan pesawat apa namanya BA-47B Soloi, negara pembuatnya Amerika Serikat, yang apa namanya mesinnya hanya satu engine aja ya teman-teman. Oke. Pesawat ini pernah ikut serta dalam operasi Boyong seperti itu. Mungkin teman-teman yang dari sejarah nih udah nggak langsung lagi ya dengan operasi Boyong gitu. Dan di sini juga ada meriam SU. Selain di ruangan ini terdapat pesawat, di sini juga terdapat apa namanya meriam SU. Anti aircraft. Jadi apa namanya meriam ini digunakan menembakkan untuk menembak pesawat apa namanya musuh seperti itu. Jadi kalau ada pesawat musuh yang memasuki wilayah udara Indonesia, bisa langsung ditembak menggunakan meriam ini. Meriam ini merupakan meriam yang dari negara asalnya itu dari Swedia. Mungkin kita bisa lanjut ke sini. Oke teman-teman, ini merupakan pesawat militer juga, pesawat Mustang, apa namanya? Ini sejarahnya itu pada saat itu memperkuat wilayah pada saat Skadron 3 terjadi. Ini merupakan pesawat juga yang pesawat tempur, bisa dinamakan sebagai pesawat tempur. Karena ini juga karena itu tadi meriam untuk keamanan di darat. Kalau ini keamanan saat di udara, jadi memburu para pesawat musuh yang saat memasuki wilayah teritorial Indonesia. Oke, mungkin segitu aja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih sudah mengikuti tour kali ini. Semoga semua yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk selalu berkunjung juga. Kami selalu menunggu kedatangan teman-teman selanjutnya di Butumui untuk selalu belajar dan selalu menemukan harmoni. Karena itu harus gitu aja. Terima kasih. Selamat siang.